Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan semua sehat, tetap semangat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak ibu semua, saat sekarang ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, perlu ibu ingatkan agar anak-anak ibu semua selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Hendaklah memakai masker jika keluar rumah, kemudian sering mencuci tangan, dan yang terpenting adalah menjaga wudhu dan melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Pembelajaran kita hari ini adalah bersih itu sehat, yaitu tentang ayo belajar tayamum. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui video pembelajaran yang berisi tentang tata cara bertayamum, peserta didik dapat menyebutkan syarat, rukun, sunat, dan yang membatalkan tayamum dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui sebuah video yang berisi tentang tata cara bertayamum, peserta didik dapat melaksanakan tayamum dengan baik dan benar. Sekarang, marilah kita saksikan video berikut. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat.
Baiklah Nana Ibu semua, setelah menyaksikan video tadi, apakah Nana Ibu sudah paham dengan cara bertayamum? Sekarang marilah kita bahas satu persatu. Syarat tayamum. Yang pertama yaitu sudah masuk waktu salat sementara air tidak ada karena sulit menemukannya. Dan yang kedua, dengan tanah yang suci dan berdebu. Dan yang ketiga, bersih dari najis, artinya sebelum bertayamum hendaklah dalam keadaan bersih dari najis. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah atau debu. Yang keempat, tertib. Kemudian sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghembus atau menepukkan tanah dari kedua telapak tangan supaya tanah atau debu yang ada di tangan menjadi tipis. Yang ketiga, membaca syahadatain sesudah tayamum sebagaimana bacaan doa sesudah berwudu. Kita lanjutkan yang membatalkan tayamum. Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Yang ketujuh, menemukan air sebelum sholat. Baiklah, marilah amati tata cara tayamum berikut ini. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan salat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, meletakkan tangan di atas tanah berdebu. Seperti gambar di samping. Kemudian menepuk kedua tangan sehingga debunya menjadi tipis seperti gambar berikut. Yang kelima, mengusapkan tangan ke wajah seperti terlihat dalam gambar. Yang keenam, meletakkan tangan ke atas tanah berdebu. Kemudian yang ketujuh, menepukkan kedua tangan supaya debunya menjadi tipis. Yang kedelapan, mengusap tangan kanan sampai siku. Mendahulukan tangan kanan lebih dahulu, baru yang kesembilan, mengusap tangan kiri sampai siku. Seperti terlihat pada gambar. Dan yang ke-10, membaca doa setelah bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya,
Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci atau soleh. Dan yang terakhir yaitu tertib. Artinya mendahulukan urutan tayamum sesuai urutannya. Baiklah anak-anak ibu semua, dari gambar dan penjelasan tadi ada tugas yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah. Yang pertama, menjawab soal yang dibagikan di WA Group. Dan yang kedua, merekam pelaksanaan tata cara tayamum lalu dikirim ke WA Group. Anak-anak ibu semua, bagaimana pembelajarannya hari ini? Mudah-mudahan pembelajarannya menyenangkan. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.